Baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY di markas DPP Partai Demokrat di Jakarta. Pertemuan ini bisa dibilang balasan kunjungan AHY ke Tower Nasdem pada 2022 lalu. Dan yang menarik di sini sebenarnya bukan pertemuannya, bukan juga bagaimana respon buzzer Partai Demokrat terkait perjumpaan tersebut, tapi pernyataan Paloh pasca pertemuan itu digelar. Yakni, AHY lebih pantas daripada yang lain seperti Aher dan Khofifah jadi cawapresnya Anies. Yang pujian tersebut mendapatkan sambutan luar biasa hangat dari pendukung Partai Demokrat. Bahkan karena begitu senangnya, kader Partai Demokrat akan pernyataan Surya Paloh itu, sampai-sampai videonya diunggah di akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDDemokrat. Jadi saat ditanya wartawan terkait kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi cawapres Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa sosok AHY lebih pantas. Demikian keterangan yang diberikan di unggahan video tersebut. Dan tidak lama kemudian rame-rame kader Partai Demokrat bikin statement yang isinya berharap AHY jadi cawapres Anies. Nah, selaku kader Demokrat, saya pasti berharap tuh AHY jadi cawapres karena punya elektabilitas. Kalau Anies butuh cawapres yang bisa menjaga stabilitas, AHY punya itu karena dia punya partai, kata Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun dengan nada penuh harap. Ya, semoga pernyataan Paloh tersebut menjadi pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa koalisi perubahan semakin solid. Perubahan dan perbaikan bangsa ini sangat bisa diwujudkan oleh Anies dan AHY. Kata Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Irwan Veko dengan nada seperti tanpa bersalah. Asyik. Bolehlah bahasa yang mereka gunakan. Kayak AHY juru selamat aja. Padahal ketika Partai Demokrat ada masalah sedikit, SBY langsung turun gunung untuk membantu putranya tersebut untuk menyelesaikannya. Dan pernyataan Paloh itu sebenarnya hanya basa-basi doang, alias hanya PHP demi untuk menyenangkan Partai Demokrat. Mau bukti? Yang pertama, Om Brewok memang setuju AHY jadi cawapresnya Anies. Di hari pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, tentu akan langsung deklarasi Anies dan AHY sebagai pasangan capres atau cawapres. Jadi nggak sekedar ngomong doang. Yang ini keesokan harinya pun Paloh nggak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Anies dan AHY. Yang kedua, kalau pemilik Metro TV tersebut mau AHY berpasangan dengan Anies, nggak bakalan mungkin Partai Demokrat sampai ngotot menyodorkan nama AHY dong. Yang ini sampai-sampai Nasdem mengancam akan menyiapkan koalisi alternatif segala karena Partai Demokrat terus memaksakan kehendak agar AHY jadi cawapresnya Anies. Yang ketiga, Paloh ngomong AHY lebih tepat mendampingi Anies, tapi malah menyuruh Anies menentukan sendiri cawapresnya. Kelihatan banget ya ngelesnya. Seharusnya kalau AHY adalah cawapres terbaik, ngapain juga nyari yang lain? Anies juga bakal nerima kok siapa saja cawapres yang diusulkan oleh Paloh kepadanya, karena dia diusung oleh Nasdem. Yang keempat, kalau AHY jadi cawapresnya Anies, Partai Demokrat yang panen keuntungan lebih besar. Kenapa? Karena partai berlambang bintang Mercy itu akan mendapatkan cocktail effect sehingga perolehan suara Partai Demokrat akan meningkat tajam. Sementara Nasdem bisa saja tetap dapat cocktail effect, tapi nggak sebanyak Partai Demokrat karena Anies bukan kadernya. Partai Nasdem yang mengusung Anies pertama, Nasdem yang kampanyekan Anies di Metro TV secara gratis, Partai Nasdem yang mendanai kampanye Anies, Partai Nasdem yang diserang oleh parpol koalisi pengusung pemerintah lantaran main dua kaki, tapi Partai Demokrat yang menang paling banyak. Nggak maulah Surya Paloh. Nah, dan yang kelima, ketika Gus Coy mengatakan Khofifah lebih baik daripada AHY sebagai cawapres Anies, diam aja tuh Om Brewok. Publik sudah tahu Khofifah punya pengalaman jadi menteri, punya pengalaman memimpin yakni jadi gubernur Jawa Timur, dan punya pengalaman di DPR, kata Gus Coy waktu itu. Kemudian ia juga mengatakan Khofifah mewakili suara kaum perempuan dan punya basis massa di Jatim, yang notabene salah satu daerah penentu kemenangan Pilpres. Sedangkan AHY ini minim pengalaman, nggak punya basis massa yang besar, serta nggak mewakili kaum perempuan. Padahal kalau Paloh benar meyakini AHY adalah cawapres terbaik, tentu ia akan membantah pernyataan anak buahnya tersebut. Yang ini malah turut menikmati. Artinya apa?
memperjuangkan ketua umum sebagai cawapres itu sah-sah saja, tapi harus realistis juga melihat keadaan. Karena sudah dipayungin saat hujan-hujanan berkunjung ke markas Partai Demokrat tersebut, tentu nggak akan mungkin lah Surya Paloh bilang AHY nggak pantas jadi cawapresnya Anies. Meskipun di hatinya begitu, bisa-bisa kena tabok Andi Arief kalau dia terlalu jujur waktu itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mantan gubernur DKI tersebut kerap berseberangan dengan pemerintah pusat, seperti yang nggak mau melakukan normalisasi sungai serta merangkul kelompok radikal FPI yang ormas sering main hakim sendiri itu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Sedangkan Nasdem jelas-jelas masih bagian dari pemerintah. Jadi bisa dibilang Nasdem kini main dua kaki. Satu sisi berada di pemerintahan, di sisi lain satu gerbong dengan kelompok oposisi. Ya kira-kira mirip dengan PAN dulu yang kadernya ada yang jadi menterinya Jokowi, yakni Asman Abnur yang menjabat sebagai Menpan RB. Tapi di sisi lain partai itu mengusung Prabowo yang notabene lawannya Jokowi. Cuman bedanya PAN cuman sebentar main dua kaki. Asman langsung mengundurkan diri dari kursi menteri pasca tahu partainya mengusung rival Jokowi. Oke, sementara Nasdem bebal. Ya, bebal banget. Tetap saja tidak menarik kadernya dari kabinet Jokowi, padahal sudah bukan pendukung mantan wali kota Solo itu lagi. Lantas apa sih tujuan sebenarnya Nasdem hendak mengusung Anies itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di Pilpres 2024 mendatang. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pendukung Anies cukup banyak terbukti elektabilitasnya selalu masuk 3 besar dan mereka belum ada yang menggarap. Kelompok inilah yang kemudian mau dijadikan basis massa oleh Nasdem. Gak mau ketinggalan dengan partainya Paloh, beberapa kader Partai Demokrat pun turut menyuarakan dukungan terhadap Anies. Cuman bedanya Partai Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan mendukung Anies. Kader partai berlambang bintang Mercy itu baru sebatas menyuarakan dukungan lewat Twitter. Dan yang menjadi pembeda berikutnya adalah Demokrat mengajukan syarat supaya mau mendukung Anies, yakni ketua umumnya AHY yang jadi cawapres. Lantas kenapa AHY mesti jadi cawapres? Kenapa nggak jadi menteri saja? Misal kalau Partai Demokrat pengen menggarap suara emak-emak, ya bisa tuh minta jatah kursi Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk Mas AHY. Jawabannya adalah nggak lain dan nggak bukan itu untuk kepentingan partai. Sebagaimana kita ketahui bahwa perolehan suara partai ini berada di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan pada pemilu 2019 lalu. Artinya apa? Kalau Partai Demokrat tidak melakukan gebrakan, ya siap-siap saja partai ini akan mengikuti jejak partai idaman, yakni jadi partai kurem. Dan satu-satunya solusi untuk menaikkan perolehan suara partai adalah dengan mendapatkan cocktail effect, yang efek ekor jas itu hanya diperoleh kalau AHY jadi cawapres. Kalau hanya sebatas jadi calon menteri, of course not ya. Itulah kenapa di Twitter kita sering banget melihat AHY disandingkan dengan Anies Baswedan. Dan itu semua adalah ulah buzzer Partai Demokrat dalam rangka meyakinkan parpol calon pengusung Anies bahwa AHY lah